Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang JavaScript ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang HTML dan CSS. Silakan dipelajari. Jika pertemuan sebelumnya masih ada kendala, silakan kita adakan tanya jawab. Ya. Nah, berhubung sering terjadi kendalanya suara putus-putus, jadi apa yang saya jelaskan kadang-kadang tidak sampai dan suaranya kurang jelas, maka saya bantu dengan menggunakan video ini. Ya, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang JavaScript dari mulai pendahuluan sampai dengan variabel ya. Tahapan dalam belajar bahasa pemrograman itu ada tahapannya, disebutnya fundamental ya. Jadi setiap bahasa pemrograman yang kita pelajari harus bertahap cara belajarnya ya. Pertama adalah kita harus belajar tentang bagaimana si bahasa pemrograman tersebut bisa ditampilkan di sebuah device-nya atau tujuannya, baik itu basisnya web, desktop ataupun mobile ya. Tahapan untuk belajar bahasa pemrograman atau fundamental basic dasar dari belajar bahasa pemrograman. Yang pertama adalah bagaimana si bahasa pemrograman tersebut bisa menampilkan ya. Yang tadi sudah saya sampaikan, contoh seperti halnya kita belajar bahasa pemrograman yang lain, hal yang paling pertama dipelajari adalah kalimat hello world. Itu menandakan bahwa bagaimana sih ya si bahasa pemrograman tersebut ditampilkan atau menampilkan ya dalam sebuah device-nya atau basisnya. Yang kedua adalah belajar variabel. Tahapan pertama bagaimana cara menampilkannya, kedua adalah variabel ya, karena pada setiap bahasa pemrograman pasti memiliki variabel. Variabel itu apa? Nanti kita bahas. Yang ketiga adalah tipe data dari variabel tersebut ya. Kita sudah punya variabel, terus variabel tersebut apakah bisa diisi dengan tipe data apa aja gitu. Nah, tipe data yang nanti dipakai dalam bahasa pemrograman itu berbeda dengan tipe data yang ada di basis data. Biasanya tipe data bahasa pemrograman itu cuma ada beberapa doang, kan? Dari mulai string, gitu kan. String, number, terus number itu bagi dua, ada yang integer, ada yang float, ada yang double, terus ada boolean, dan ada array dan objek ya untuk di PHP. Ya baiklah, ini pengantarnya JavaScript awal munculnya seperti apa, silahkan dibaca masing-masing. Materi sudah saya upload di PJJ atau LMS. Ya, silahkan di-download dan dibaca, ini sebagai pengantar sanah ilmu tentang bagaimana JavaScript itu muncul. Oke, selanjutnya keperluan yang kita butuhkan dalam pemrograman JavaScript itu apa? Sama halnya seperti HTML dan CSS, kita masih butuh text editor ya, sama web browser. Sudah kita sepakati menggunakan Sublime dan Visual Code. Terus, cara penulisannya JavaScript itu di file HTML itu seperti apa? Ya, ada dua cara ya. Sama seperti halnya di penulisan CSS. CSS itu ada tiga cara, internal, eksternal, dan inline. Nah, untuk JavaScript kita punya dua cara. Yang pertama adalah internal, yang kedua adalah eksternal ya. Untuk internal, JavaScript-nya ditulis langsung di dalam tag head ya, di antara tag body gitu maksudnya. Tag body tinggal dibuka dengan elemen script, terus bahasa language-nya JavaScript, ini untuk yang versi lama, tapi untuk versi sekarang itu script tipe teks JavaScript gitu ya. Nah, terus di dalam sini nanti sintaks JavaScript, kemudian ditutup dengan script, sama seperti halnya yang ada di CSS. Nah, diletakkannya di mana? Di antara tag
body. Ya. Contoh halnya seperti ini. Ini anggap basic dasar atau dokumen dasar HTML, detail dan macam-macam yang sudah kita bahas. Nah, script itu berada di dalam sini ya. Yang internal, tinggal script tipenya apa nanti masing-masing pemrograman ini versi lama nih. Tinggal ditulis sintak JavaScript-nya di sini ya. Ini untuk penulisannya. Nah, untuk yang terpisah atau eksternal itu kita buat file baru ya, sebuah file dengan extension .js ya. Tinggal dipanggil dengan menggunakan text script. Nah, bedanya kalau ini script langsung ditulis teksnya, tipenya apa, terus ditulis di sini sintak scriptnya. Kalau untuk yang eksternal kita seperti halnya image ya, kita di sini pakai src atau source, sumbernya di mana. Kalau CSS itu href ya, alamat linknya. Kalau di JavaScript ya sumber gitu. Sumbernya di mana, halamat dari JavaScript tersebut. Anggap ini nama filenya ada nama file.js. Nah, ini kosong nih, nggak usah. Kalau udah pakai eksternal, ini nggak usah diketik, nggak masalah ya. Nanti semua teks JavaScript-nya disimpan di sini. Nah, ini program pertama, contoh dari sintak JavaScript ya. Nah, ini kita anggap sebagai tadi bahasan langkah-langkah belajar bahasa pemrograman, yaitu adalah output terhadap browser ya. Contoh ini script language JavaScript, dia akan menampilkan sebuah kalimat belajar pemrograman JavaScript. Belajar pemrograman JavaScript. Oke. Nah, ini sintak JavaScript ya yang ada di dalam sini. Contoh. Ini ada sintak dokumen write ya. Nah, secara konsepnya JavaScript itu sebenarnya di sini itu dia menuliskan sintak HTML ya, bukan untuk menampilkan di sini ya. Contoh nih, HTML sini dokumen write. Dokumen itu kan sudah kita pelajari nih bahwa ini adalah yang di dalam sini adalah dokumen HTML ya. Doc type HTML, berarti ini dokumen HTML ya. Kalau yang di versi terbaru bentuk dasar coding HTML ya. Dokumen kata dia, tolong di dokumen, tolong tuliskan belajar bahasa pemrograman JavaScript. Nah, berarti di sintaks ini dia mau nulisin belajar pemrograman JavaScript. Boleh nggak Pak kalau di sininya ditambahin satu? Boleh. Berarti ini langsung ada tagnya. Jadi sebenarnya JavaScript itu cuma menuliskan manipulasi tag. Nah, belum kita bahas sebelumnya bahwa JavaScript itu digunakan untuk memanipulasi tampilan HTML ya, baik itu bentuk elemen HTML-nya ataupun CSS-nya. Jadi apa yang ditampilkan di sini bisa kita manipulasi tanpa harus memuat ulang halaman web secara penuh. Semisalnya kita sudah ibaratkan pada pertemuan awal bahwa untuk belajar website itu ada tahapan-tahapannya. HTML itu kita anggap kalau rumah itu rangkaiannya, CSS itu untuk bentuk-bentuk dan warna-warna rumah. Ya, JavaScript itu untuk bagian-bagian tertentu yang bisa bergerak. Contoh apa? Jendela ya, tutup jendela sama pintu. Nah, ketika pintu tutup dan pintu buka itu yang berubah kan cuman buka dan tutupnya, posisi-posisi dari pintu tersebut. Nah, untuk di website masa harus membuat ulang satu halaman penuh, padahal kita cuma merubah bentuk pintu terbuka sampai pintu tertutup. Nah, disinilah fungsi dari JavaScript itu seperti misalnya. Ya, jadi kita punya tampilan web penuh, kita mau memanipulasi baik itu bentuk
tampilan ataupun desainnya ya, stylenya di bagian pojok kanan, bagian widget title gitu. Nah itu kita pakai JavaScript ya, jadi tanpa harus meload ulang halaman website. Itu kegunaan JavaScript. Ya, lanjut ke bawah. Ya. Lanjut, itu program pertamanya. Ini program, ini contoh kedua bahwa JavaScript bisa menuliskan HTML ya. Sini ada contoh tampilan yang dibuat dengan HTML, tag HTML, terus yang dibuat oleh sintak JavaScript. Bagian pertama ini tulis dengan HTML, contoh yang ini. Ya, ini dia buat dengan tag HTML B. Terus yang kedua, dia menggunakan script JavaScript ya. Bagian ini ditulis dengan JavaScript. Terus yang ketiga, HTML lagi ya. Jadi bisa JavaScript itu bisa diselipkan di mana aja. Nah, masing-masing komponen website kan HTML, CSS, JavaScript sudah mempunyai fungsi-fungsi masing-masing. Diharapkan ketika kita sudah jago di JavaScript, jangan semua tampilan website itu menggunakan JavaScript ya, tidak cocok ya. Terus PHP juga bisa menampilkan HTML ya. Ada dulu itu sering saya lihat dia membuat sebuah tampilan website itu murni isinya PHP, echo itu ya. Padahal fungsinya PHP adalah untuk proses data ya. Jadi semua komponen itu harus digunakan semaksimal mungkin dengan fungsi masing-masing. Jadi jangan salah pakai supaya nanti bahasa pemrograman yang kita pakai itu efektif dan ya, efisiennya kan untuk masalah biaya kita disebutnya efektif ya. Oke, ini hanya contoh bahwa si JavaScript bisa menampilkan sebuah HTML. Oke, lanjut. Ini contoh lagi, contoh ketiga. Nah, ini langsung nih. Di dalam sini ada beberapa tag HTML. Nah, tadi sudah dicontohkan di atas tadi. Nah, ada dokumen write, ada dokumen write learn. Ya. Learn itu lain ya. Ini maksud dari write learn ini bukan menurunkan hasil dari output yang ada di sini. Ya, tapi cuman menurunkan sintak ya. Kalau kita normal ketik HTML kan ada pre terus enter ke bawah. Nah itu fungsi enter ke bawah itu dipakai write learn. Contoh ini nih. Ini kalau kita masukkan dokumen write ini pakai write learn nih yang pertama. Ini juga nanti tuh sintaknya HTML-nya turun ke bawah. Jadi bukan menurunkan hasil dari output yang ada di browser. Nah, ini kebetulan ini contohnya ini hasilnya dia menggunakan elemen pre ya. Pre itu tag untuk menampilkan tulisan apa adanya yang mirip dengan tipe huruf dalam editor pemrograman ya, pemrograman. Kayak model di Notepad++, Sublime ya. Jadi tulisannya mirip seperti itu ya. Jadi ini kayak ibaratnya dia tampilkan apa adanya tulisan yang ada di sini. Tipe hurufnya. Oke. Itu tentang write dan write learn. Nah, ini ada keterangannya di sini, silahkan dibaca. Nah, selanjutnya kita menggunakan eksternal. Kalau yang ini JavaScript-nya menggunakan internal, ya. Jadi di dalam sini kita menggunakan JavaScript. Nah, ini di bawah ini contoh dari menggunakan eksternal. Ya. Kita menggunakan eksternal, buat sebuah file namanya isi.js. Terus ketik sintak yang ada di sini. Ya. Jadi tidak usah lagi pakai script language JavaScript, nggak usah. Kita langsung isi dari sintaknya saja. Ya. Kita buat di sini. Kemudian untuk
menampilkannya seperti apa? Ya, tinggal dipanggil ya. Tadi yang udah dijelaskan di atas, cara memanggilnya adalah search ya. Search-nya di mana ya? Ini isi.js. Ingat ini seperti halnya CSS, ini adalah URL tujuan dari sebuah akses datanya ya. Yang bisa berupa kemarin URL dan satunya ya. Oke, ini hasilnya ya tetap bisa ditampilkan di dalam sebuah browser. Nah, jadi sintaknya lebih pendek. Bagus itu masing-masing bahasa pemrograman ya, masing-masing punya file ya, .js, .css ya. Ini kan khusus untuk HTML nih, tag-tag HTML. Jadi dipisah-pisah supaya nanti tidak dicampur dalam satu file. Oke. Di bawahnya adalah komentar. Oke. Setiap bahasa pemrograman kan pasti punya tag untuk komentar ya. Komentar digunakan untuk menandakan suatu coding ya. Jadi ini tulisan terserah kita ya. Komentarnya apa? Ini contoh script JavaScript untuk menampilkan data gitu ya. Jadi kita kasih komen. Misalnya kalau udah sintaknya atau short word-nya udah banyak, biasanya kita harus menandakan di bagian-bagian tertentu ya. Kadang kalau sudah hari ini kita ngoding, kita ingat, kemudian kita tutup dan kita buka lagi sebulan kemudian, biasanya lupa ini shortcut buat apa, makanya di komentar. Untuk yang satu baris ini, terus yang lebih dari satu baris yang ini. Oke. Itu untuk komentar ya. Nah, ini di bagian bab 1 pendahuluan kita sampai ke komentar. Kita lanjut ke bab 2 yaitu variabel. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya.